Apa hukum khitan untuk anak perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Anak saya laki-laki, tapi anak perempuan keponakan jamaah saya suruh. Dokter tak mau mengkhitan Pak Ustadz? Ya, karena dilarang PBB. PBB ini semua diurusnya. Tujuannya untuk apa? Kata Nabi kepada tukang khitan di Madinah, kau potong tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak nanti dia jadi frigid, hilang nafsu seksualnya. Tapi kalau tak dipotong maka dia menambah libido seksual. Di zaman sekarang makanannya, tontonannya, pergaulannya kalau dia tak disunat macam kuda liar dia nanti. Oleh sebab itu maka anak perempuan dikhitan. Bagi yang anaknya belum lahir, mau lahir, khitan. Yang sudah tak usah dikhitan lagi. Karena khawatir pendarahan, bleeding, nauzubillah, nauzubillah. Nah ini tanyakan, cari bidan kampung yang bisa mengkhitan. Apa beda jembatan Shiratal Mustaqim dengan ayat yang ke-7, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Shiratal Mustaqim itu adalah Islam. Tapi kita udah Islam. Kita kan udah Islam. Kenapa masih minta ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim? Hidayah itu ada dua. Bagi yang belum Islam, supaya diberikan hidayah masuk Islam. Kita udah Islam, kita minta hidayah apa lagi? Yang sudah Islam, minta hidayah supaya istiqomah. Itulah yang kita minta tadi. Rakaat pertama, ihdinas shiratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas shiratal mustaqim. Habis i'tidal, Allahumma hdina fiman. Istiqamah salat subuh berjamaah, istiqamah mencintai habaib dan kiai, istiqamah menjaga ukhuwah sampai akhirnya kita husnul khatimah. Itu arti ihdinas shiratal mustaqim. Lalu shiratal mustaqim, sirat yang titian, itu hadisnya sahih. Orang akan menyeberang, di titian sirat itu ada duri yang tumbuhnya sungsang, ada palu godam. Hadis tentang sirat panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang yang mengingkari nggak ada itu sirat, berarti kau mengingkari hadis sahih. Tidak ada kontradiktif antara ihdinas shiratal mustaqim dengan titian sirat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya, shiratal mustaqim dan selamat di titian sirat insyaallah. Ada orang yang menyeberang titian sirat itu pelan seperti, tapi ada yang secepat kilat. Mudah-mudahan kita yang secepat kilat itu insyaallah. Langsung, macam saya kencang tadi pagi. Kalau kita sudah siap menikah dan ada wanita yang ingin kita nikahi, selesai apa lagi? Yang bahaya itu kita nikah orang tak mau. Namanya cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Atau ada perempuannya ada, duit ada, awak pula tak berselera. Ini pun ngeri juga ini. Kalau kita udah siap nikah, ya, wanita yang ingin kita nikahi pun ada, mantap. Tapi orang tua tak mengizinkan. Bagaimana cara kita menanggapinya, Pak Ustadz? Undang Ustadz Alnof, acara pengajian, judulnya dosa orang tua menghalangi anak nikah. Nanti biar disiapkan Ustadz Alnof. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membiarkan anaknya pacaran, tak nikah-nikah, maka dosanya mengalir setiap hari. Siap masuk neraka jahanam. Nanti Ustaz Al-Haq akan membacakan dari tadi. Kami pun semua akan mendoakan supaya orang tuamu terbuka pintu hatinya. Dan belum insya Allah tak berakhir. Sebelum bulan Ramadan sudah menikah insya Allah. Amin. Saya seorang ibu punya 3 orang anak laki-laki. Saya sedih melihat anak saya yang tidak konsisten melaksanakan ibadah sholat. Kadang sholat, kadang tak sholat. Saya mohon doanya Ustadz mendoakan anak saya. Selama ibu masih takut,
Selama ibu masih risau dan mulut ibu tak berhenti merepet, kau sedang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, motor mana, kunci mana, kenapa kau tak sembahyang, insya Allah anak itu akan selamat. Tapi selama ibu udah diam, anak ibu tak sembahyang, biarlah kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu mesti siap merepet. Ibu-ibu siap merepet? Lanjutkan. Kalau perlu bukan cuma anak nih, laki nih juga direpet. Abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana-mana, jangan buka cabang. Sampai selamat. Bapak-bapak yang direpet ibu-ibu ini sabar Pak. Kenapa? Berarti bapak sudah bertemu dengan bidadari surga di dunia. Bapak yang selalu direpet, ditanya kemana, pulang jam berapa, duit kemana, takut ini, jangan sampai dilarikan pelakor. Itu berarti bapak merasa, aku udah azab Pak Ustadz, tenang, nanti di kubur bapak sudah tak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ikut ndak usah, ini adalah azab banari. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Demi untuk keselamatan bapak-bapak dan anak-anak muda kita ini. Harapan terakhir tinggal ibu lagi Bu. Tinggal ibu lagi Bu. Ustadz pengajian cuman sebulan sekali, seminggu sekali. Pengajian ibu lah pagi, siang, malam ibu doakan. Ibu tahajud malam, bacakan Al-Fatihah. Idza aradta hajatan, kata Imam Atha dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Al-Fatihah. Tuqadha insyaallah, maka hajatmu ditunaikan Allah. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah ini bukakan pintu hati anakku supaya dia sembahyang, supaya dia ngapal Quran, supaya hatinya lembut, berbakti pada orang tua. Mak saya dulu membacakan tiap malam. Berapa kali mak saya membacakan Al-Fatihah untuk saya? 100 kali. Dia selalu bangun jam 2 malam, baca Quran, tahajud, zikir sampai azan subuh. Begitu dia tiap malam, sampai malam meninggalnya pun begitu. Tahajud, saya tanya, waktu itu saya sedang di Madura, saya tanya makcik yang tidur sama dia, macam mana makcik mak saya itu waktu malam tuh? Biasa, macam biasa, bangun dia jam 2, dia baca Quran, dia tahajud, dia berzikir, habis itu ditontonnya video kau. Habis ditontonnya, pergi dia ke kamar mandi, mau berwuduk sembahyang subuh, sakit kepalanya, meninggal. Sesuai dengan doa dia. Waktu saya bawa menjenguk pasien di rumah sakit, ada sebulan sampai mengelupas orang kulit belakangnya, kata dia, aku kalau bisa tak usahlah pakai sakit, karena aku tak ada anak betino, kalian berdua jantan, tak terurus kalian aku nanti. Aku ingin habis mandi bersih, matilah aku ndaknya, tak pakai sakit-sakit lagi. Dikabulkan Allah doa. Doa ibu luar biasa. Doa ibu luar biasa, doa ibu luar biasa. Doakan anak-anak ibu. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pecandu narkoba. BNN tak mempan, polisi tak mempan, apa pun tak mempan. Akhirnya maknya pergi ke Makkah, dimasukkannya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran. Sebentar lagi. 7 putaran, doanya tak ada lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku narkoba, sehatkan narkoba. Selesai itu balik dari panggilnya anaknya. Kau sudah kudoakan 7 putarannya air zam-zamnya, kau minum. Sehat. Doa ibu luar biasa. Doakan anak ibu. Jangan panggil dia dengan sebutan yang tak baik. Anak setan. Jangan. Panggil dia dengan baik. Ya anakku, penghuni surga Jannatul Firdaus. Apa bentuk ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan jodoh ini Pak Ustadz? Ada, kau lihat perempuan yang bagus? Ada. Jilbabnya panjang, suka ngaji, solihah, cepat dia pinang. Tapi katanya jodoh nggak kemana, jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Harus cepat. Kalau jodoh, insya Allah, maka segera datang, pinang, nikah, punya anak, soleh, solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Setan selalu menggodamu, nantilah, nanti selesai dulu S2, nanti setelah, nanti punya ini, nanti. Dia tunggu.
Segala perbuatan baik dia suruh tunggu, dia suruh tunda. Lawan setan, segera. Kalau ada teman, nggak usah bro, kita nikmati dulu masa kita. Diam kok setan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Udah cerah, udah apa lagi? Apa hukumnya meminjam uang dengan gadai surat berharga atau BPKB kendaraan? Pinjam duit 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 100 juta, bayar 110. Apa namanya itu? Riba. Orang yang makan riba, limo. Pertama, la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur, nanti di akhirat bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Kalau nampak nanti orang kerasukan setan waktu bangkit dari kubur sempoyongan macam ini yang meletakkan BPKB potong. Kedua, duit riba dibelikan ke nasi, dimakan, lidah kena duit riba, doa tak dikabulkan Allah, mat'amuhu haram karena lidah makan haram. Kasihlah aku anak yang soleh, lidah makan haram, tak dikabulkan Allah. 3, masuk ke badan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 kilo. Yang 40 haram, diobok-obok dalam neraka, habis hancur terbakar baru masuk surga. 4, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa. Yang berdosa kan mata. Kenapa pula ubun-ubun? Karena sepiring mangkok katupek gulai paku dibeli dari duit riba haram, berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Dari otak inilah memerintahkan ke mata, otak memerintah ke telinga, jangan kasih anak makan riba karena otaknya hitam, haram, mau berbuat dosa-dosa. Saya heran saya nengok kawan saya nih Pak Ustaz. Cerita sama dia 5 menit. Menit yang pertama itu aja yang halal, dia habis itu haram aja. Nah, itulah otak-otak haram. Yang kelima, kalau sudah tidur malam, tidurnya jam 9, jam 10, tak terbangun sholat tahajud, bukan salah jam, bukan salah mata, tapi gara-gara makan haram. Dicabut Allah satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat sholat malam. Dicabut Allah nikmat. Tak terasa lagi nikmatnya. Nikmat makanan tercabut. Ada yang lebih menyakitkan. Tak terasa lagi nikmat sholat. Nauzubillah. Apakah ada wajib zakat pada lahan kelapa sawit jika uang belinya masih pinjam di bank dan nilainya sudah mencapai haul? Punya tapak rumah, harga tapak rumah semeter di daerah sini 2 juta. Lalu kemudian harga tapak rumahnya itu 3 miliar. Adakah zakatnya? Tak ada. Punya mobil, harga mobilnya 2 miliar. Tak ada zakat. Punya tapak sawit, tak ada zakat. Sawitnya berbuah dan mengeluarkan hasil, hasilnya dizakati. Berapa zakatnya? Kalau dikiaskannya kepada tanaman, maka zakatnya kalau pakai tada hujan 10%, kalau pakai irigasi 5% potong biaya operasional. Kalau dikiaskannya kepada zakat perniagaan 2,5%. Itulah mengapa sebagian orang yang bersawit nih, aku keluarkanlah 5%. Kenapa? Karena ini kan seperti tanaman. Kau, aku seperti dagang, maka 2,5%. Kau, aku bingung sampai sekarang belum berzakat lagi. Keluarkan, pilih antara 2,5% atau 5%. Mau 10 bagus, lebihnya itu terhitung sebagai sedekah. Kalau sholat yang pernah ditinggalkan itu lupa ada berapa,
Lalu gimana cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya, ingat aja akil baliknya kapan. Saya akil balik pun lupa Pak Ustaz. Akil balik 10 tahun. 10 tahun. Perempuan 9 tahun. Bahkan kabarnya sekarang lebih cepat karena faktor tontonan dan makanan. Jadi kalau akil baliknya 10, umur kamu sekarang berapa? Umur saya 30 Pak Ustaz. Enggak sholatnya sejak kapan? Ya sejak akil balik itu. Berarti enggak sholat 20 tahun. Enggak sholat sama sekali. Ada sholat Pak Ustaz. Apa? Idul Fitri, Idul Adha. Berarti dikodok selama 20 tahun. Cara mengkodoknya, habis zuhur nanti sholat kodok. Saya sholat zuhur 4 rakaat kodok lillahi ta'ala. Kodok bukan yang cuci tangan itu. Allahu Akbar habis zuhur. Dalilnya tulis di Google, kodok sholat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat udah nulis itu. Beliau sahabat saya, alumni Libya. Kodok sholat Ustadz Sarwat. Enter. Nama lembaga beliau Rumah Fikih Indonesia, rumahfikih.com. Bagaimana cara mengkodok sholat? Kodok sholat yang terlewat haruskah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, bahwa sholat yang ditinggal-tinggal dulu wajib diqadha. Tapi jangan gara-gara ini jamaah Darul Muhsinin besok semua nggak ada yang masuk kantor, pas ditanya kepala dinas kemana, cuti kodok. Nggak usah ambil cuti, habis 1 sholat cukup ganti 1 sholat. Ustadz, sholat saya tinggal 20 tahun. Iya, baru 3 tahun saya tinggal. Alhamdulillah, pemutihan. Mudah-mudahan diampunkan Allah, amin. Yang penting niat untuk mengkodok sudah ada. Jadi teknisnya, la yukallifullahu nafsan, jangan dikodok asal habis itu berhenti, nggak begitu. Kita dituntut untuk istiqamah. Darul Muhsinin ini luar biasa jamaahnya, sampai berdiri, sampai di atas. Masya Allah. Kita berharap ke depan, mana masjid Darul Muhsinin? Ini, ya Allah kecilnya. Ke depan masjid ini lebar sampai kemana? Naik sampai ke atas. Ada ruang convention hall pertemuannya. Ada tempat anak-anak sekolah dari mulai playgroup sampai nenek group. Sekarang banyak orang menyediakan playgroup anak-anak, terus nenek-nenek di mana? Maka mesti ada kakek-kakek di mana yang nggak ngaji. Saudara-saudara kita yang sudah tidak aktif lagi, mereka mesti duduk di masjid, karena kalau tidak duduk di masjid mereka akan duduk di rumah nonton sinetron, film hantu, mati. Yang ditonton film drama semua, ditonton mati dalam keadaan suhul. Apa seingatnya aja atau cukup ditaubati aja Pak Ustaz? Ini nanya apa nawar? Ditaubatin aja dan gak usah dikodok Pak Ustaz. Jadi saya tengok beberapa jamaah ini, sebetulnya dia udah tahu jawabannya, cuman bagaimana supaya Ustaz ini ngalah. Akhirnya karena Ustaz capek kan, ya udahlah istighfar aja. Itulah yang saya cari, itulah yang kutunggu Pak Ustaz. Kalau sama Ustaz lain bisa, kalau saya enggak. Saya mazhabnya al-ngototiyah. Saya kalau udah kodok ya kodok, nggak bisa istighfar. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya, yang menciptakan semua makhluk. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Minal khataya, dari semua kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau kita istighfar, anak kita nanya, mama, apa astaghfirullah Rabbal baraya? Pokoknya minta ampun. Pokoknya minta ampun. Iya, tapi makna yang aslinya mah, kata Ustadz, kalau banyak nanya itu Bani Israel. Yang penting iman aja, iman. Yang penting hati kita bersihkan. Dah cukup. Maksudnya. Itu cara menutupi kejahilan kita.